huwal ghafurul wadud. Hafal semua, Masya Allah. Wa huwal ghafurul wadud pada surah Al-Buruj. Apa arti al-wadud? Ya. Al-wadud ya, berasal dari kata al-wud yang bermakna al-mahabbah. Artinya cinta. Ya. Cuma al-wadud wazannya fa'ul yang berarti fa'il wa maf'ul. Maksudnya apa? Artinya zat yang mencintai para nabinya, para walinya, para hamba yang beriman kepadanya, dan juga dicintai oleh mereka, para nabinya, para walinya, para kaum salehnya, para kaum mukminnya, ya, melebihi kecintaan mereka kepada anak istrinya, keluarganya, orang tuanya dan sebagainya. Itu makna wadud, yaitu zat yang mencintai dan dicintai. Adapun bedanya dengan al-mahabbah, bahwasanya al-wadud itu muhib, pasti muhib, sedangkan muhib belum tentu wadud. Maksudnya yang kedua perbedaannya bahwasanya al-wadud itu ya, pertama pasti mencinta, sedangkan yang mencinta belum tentu wadud. Karena apa? Karena alasan kedua. Makna daripada al-wadud yaitu ya, zat yang mencintai dan tampak pengaruh cintanya kepada hambanya. Sedangkan muhib belum tentu, orang yang mencintai belum tentu kelihatan. Orang tua misalnya tidak semuanya meluapkan atau menunjukkan cintanya kepada anak, meskipun terpendam di hatinya, meskipun terpatri di hati orang tua itu mencinta kepada anak. Tapi banyak sekali keadaan orang tua itu menyimpan kecintaannya, tidak menampakkan kepada anaknya, khawatir anaknya nanti manja, ya, melonjak dan sebagainya, atau kurang ajar dan sebagainya. Jadi itu makna daripada al-wadud atau perbedaan al-wadud dengan al-muhib. Ya. Al-wadud di sini kita kembali kepada buku, berarti zat yang mencintai para nabi dan rasulnya serta para pengikutnya dan mereka pun mencintainya. Dia dicintai dengan kecintaan melebihi diri sendiri, anak istri dan makhluk apapun yang dicinta. Al-wadud adalah zat yang mencintai kebaikan bagi seluruh makhluk, berbuat baik kepada mereka dan memuji mereka. Ya. Al-wadud yakni zat yang mencintai dan ridha kepada hamba-hambanya yang soleh. Al-wadud juga diartikan bahwasanya Allah sebagai zat al-wadud itu yatawaddad ila khalqihi jalla fi'ula. Yang aneh ya daripada asma ini, atau dalam tanda kutip anehnya, maksudnya mendatangkan takjub, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ghani, zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada hambanya, tapi ya mendekat kepada hambanya. Ya. Tidak kemudian juga menghukum bila bersalah hamba tadi. Itu makna al-wud juga, al-wadud juga. Padahal yang butuh itu siapa? Kita sebagai makhluk. Kalau kita butuh kepada si A atau kepada si kepada si B, pasti kita PDKT. Ya, ya, karena kita butuh sama dia. Pasti kita melakukan pendekatan karena kita butuh kepada dia. Bagaimana Allah Rabbul Alamin yang tidak butuh kepada hambanya, tapi Allah itu mendekati kita. Itu yang mendatangkan takjub, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya dalam Al-Kalimut Thayyib dan sebagainya. Ya. Ini yang mendatangkan takjub sekali lagi. Al-Wadud yaitu zat
yang memiliki ketabahan dan kekosongan dari kehendak buruk. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghukum kita, ya, kapan saja dan di mana saja bisa saja Allah mendatangkan kepada kita hukumannya. Tanpa kita duga, tanpa kita perkirakan, ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman atau siksanya sebagaimana menimpa hamba-hambanya yang telah Allah tuliskan untuk disiksa. Akan tetapi Allah sebagai Al-Wadud, ya, tidak berkehendak buruk kepada hambanya. Ya. Kafir Quraisy misalnya, ya, di awal-awal dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak mereka menantang Allah dan Rasulnya, berapa banyak mereka membangkang, berapa banyak mereka, ya, membandel. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Al-Wadud tidak menimpakan azabnya kepada mereka. Dan ini juga diantara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai mendoakan buruk kaumnya dengan kebinasaan. Kemudian cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tak mengandung secuil pun rasa benci. Karena Allah ketika menghukum hamba itu dengan keadilannya. Tidak seperti sebagian atau kebanyakan manusia ketika menghukum dia meluapkan emosinya. Ya apa ya? Ketika menghukum hendak meluapkan emosinya sehingga seberat-beratnya, ya, menghukum dan sebagainya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghukum dengan keadilannya. Allah sudah turunkan kitab, Allah sudah utus rasul, Allah sudah terangkan petunjuk, cahaya dan sebagainya. Akan tetapi ketika masih ada juga yang, ya, kufur, membangkang, tidak beriman, maka Allah akan menghukum mereka dengan keadilannya, bukan dengan rasa benci. Zat yang memupuk cinta hamba kepadanya atas nikmatnya, ya, sehingga otomatis dicintai hamba berkat karunia-Nya. Ya, bagaimana tidak kita akan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala sedangkan, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran kepada kita sejak kita, ya, berada di perut ibu kita sampai kita wafat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah dipastikan kecintaannya kepada hamba-hambanya yang beriman, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya, lalu bagaimana kita, langkah kita, upaya kita untuk mencintai Allah Azza wa Jalla, ya. Karena untuk menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu langkah dan upaya-upaya dari kita, ya. Perlu langkah dan upaya-upaya dari kita. Yang pertama tentunya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ya. Pepatah kita pun mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan cinta dan, ya, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala sedang kita tidak mengenalnya. Dan yang mengenalnya pun kadang lupa-lupa ingat atau banyak lupanya. Ingatnya ketika kepepet, kejepit, bermasalah, ya, ketemu jalan buntu, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian, ya. Makanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyatakan ta'arruf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah, sebagaimana beliau nasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kenali Allah Subhanahu wa taala di saat apa? Di saat lapang, di saat makmur, di saat jaya, di saat berprestasi. Maka Allah akan juga mengenalmu di saat engkau terjepit, susah, jatuh, bangkrut, ya, terpuruk, ya. Karena ya subhanallah ada kemiripannya orang yang hanya kenal Allah ketika kepepet, sama dengan orang Arab jahiliyah, ya. Ketika mereka dalam keadaan baik-baik saja menyekutukan Allah, ketika mereka terjepit mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dan pasca corona. Jangan hanya ketika corona kemudian ya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakarrub kepadanya. Ini juga ya termasuk cakupannya di sini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha la ya'jabu minal 'abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Qala 'abdi 'arifa anna lahu rabban yaghfir wa yu'aqib. Sesungguhnya Allah merasa takjub kepada seorang hamba ketika berdoa memuji Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Sungguh diriku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah daku dan juga dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka Allah menjawab hamba yang berdoa dengan demikian, hambaku tahu bahwa dia punya Rabb, punya Tuhan yang mengampuni dan menghukum, yang memberi ampunan dan menghukum. Ini pertanda, maksudnya pertanda baik bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat atau permintaan ampun hambanya. Dalam riwayat yang lain ya dari Hasan bin Abi Ja'far disebutkan, sami'tu Utbah al-Ghulam yaqulu man 'arafa Allaha ahabbah wa man ahabba Allaha ata'ah wa man ata'a Allaha akramah wa man akramahu askanahu fi jiwarih wa man askanahu fi jiwarih fatubah wa tubah wa tubah falam yazal yaqulu wa tubah hatta kharra saqitan maghsyian alaih. Ya, disebutkan bahwasanya ya, di antara ulama salaf menyatakan barang siapa yang mengenal Allah tentu ia akan mencintainya, dan barang siapa yang mencintai Allah tentu dia akan taat kepadanya, dan barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dia akan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dia askanahu fi jiwarih, dia akan ya terpatri di hatinya ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, beruntunglah dia, beruntunglah dia, beruntunglah dia, kata beliau rahimahullah, sampai kemudian beliau jatuh ya, pingsan setelah mengucapkan yang demikian. Dan di antara upaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bertafakur tentang ciptaan-ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Bagaimana
Kata seorang Dhunnun al-Misri, seorang ulama salaf juga menyatakan dalam rangka tafakkur ini yaitu dengan 3 perkara, melihat bagaimana perkara-perkara yang berjalan, yang terjadi di muka bumi ini, bagaimana Allah itu mengaturnya. Matahari dan bumi dan bulan masing-masing beredar pada porosnya, tidak ada yang berbenturan, ya, dan sebagainya. Kalau berbicara tentang benda angkasa, kemudian di bumi demikian pula. Wa fil maqadir kaifa qaddaraha, dan bagaimana juga tentang takaran ukuran takdir yang Allah juga tuliskan. Dan juga bagaimana Allah menciptakan wa fil khalaiqi kaifa khalaqaha, dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang beragam, juga mengundang kita untuk bertafakkur di dalamnya. Bagaimana Allah menciptakan makhluk yang serupa tapi tak sama, manusia namanya, tapi yang satu begini, yang satu begitu, ya, baik ciptaannya maupun tingkah lakunya. Ini bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua dalam rangka mengundang atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyadari dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Fa innal qulub, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man asaa ilaiha. Sesungguhnya hati-hati itu, yaitu hati-hati manusia, menjadi fitrahnya mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Di antara kecintaan kita kepada orang tua kita karena apa? Ketika kita masih kecil, kita tidak mengatakan sekarang, ketika kita sudah dewasa, sudah mengerti agama, mengerti sunnah, apalagi kemudian hukum-hukum berbakti kepadanya dan ancaman atas durhaka kepadanya. Tidak. Ketika kita kecil, kenapa anak kecil itu suka cinta kepada orang tuanya? Di antaranya karena merawatnya, berbuat baik kepadanya, dikasih fulus, berangkat sekolah, disekolahkan, dikasih seragam, suka. Dengan itu terpatri, kecintaan anak kepada orang tuanya. Saya diperhatikan, saya padahal tidak bisa cari duit, masih dikasih duit, begitu. Lalu bagaimana dengan hamba yang tahu semuanya itu dari Allah? Sebaliknya, hati manusia juga itu terpatri bahwasanya dia akan benci kepada orang yang berbuat buruk, berbuat jelek kepadanya. Otomatis, yang suka mengganggu kita, mungkin sampai sekarang kita ingat. Teman-teman yang usil misalnya, dulu kelewatan usilnya, kita ingat, ini manusiawi, jubilat, Kemudian juga wala ahada a'zama ihsanan minallahi ta'ala, dan tidak ada tentunya siapapun yang lebih agung kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ihsanahu ala abdihi fi kulli nafasin wa lahzatin. Karena sesungguhnya kebaikan ihsan Allah kepada seorang hamba itu di setiap hela nafasnya dan detik-detik kehidupannya. Tak sekejap mata pun kita bisa atau kita lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa huwa yataqallabu fi ihsanihi fi jami'i ahwalih, dan manusia itu berendam di telaga kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala
keadaannya. Bahkan di sini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Khalifah Umawi As-Saleh, mengatakan al-fikratu fi ni'amillah afdalul ibadah. Memikirkan, ya, tafakkur tentang nikmat Allah itu termasuk ibadah yang utama. Siapa yang diantara kita yang melakukan ibadah ini, bertafakkur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ini bagian dari ibadah yang sedikit diketahui atau tidak banyak diketahui, apalagi dilakukan, ya, apalagi dilakukan. Padahal sekali lagi tafakkur tentang menyadari, ya, meresapi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita termasuk seafdol-afdolnya ibadah, sebaik-baiknya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya yang kedua yaitu hubbun nabi wattiba'u sunnatihi alaihi salatu wassalam. Di antara upaya kita yang kedua untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai nabinya dan mengikuti jalan petunjuknya. Dengan demikian Allah akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 31. Katakan, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, sedang Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ketiga yaitu banyak berzikir, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berzikir kepadanya. Seorang salaf menyatakan, ya, dalam Syu'abul Iman, waman syughila qalbuhu wa lisanuhu bidzikr qadhafallahu fi qalbihi nural ishtiyaqi ilaihi. Barang siapa yang menyibukkan hati dan lisannya dengan zikir, menyibukkan hati dan lisannya dengan zikir, Allah akan, ya, mematrikan atau melemparkan di hatinya cahaya kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu mencintai Al-Quran, hubbul Quran wa tilawatu bitadabburin wa tafakkur. Mencintai Al-Quran, ya, dengan banyak membacanya dan juga mentadabburi ayat-ayatnya, membaca tafsir-tafsirnya, ya, untuk memahami maknanya dan dipraktekkan, tentunya diaplikasikan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dalam, ya, suatu komando perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya, disebut sariyah, ya, disebut sariyah, bukan ghazwah atau ghazu, tapi sariyah, di mana pemimpinnya di situ ketika sholat menjadi imam selalu mengakhiri dengan bacaan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Maka, ya, ketika pulang, ya, ada yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, komandan kami kalau ngimami kok bacaannya kulhu selalu. Ya, baca surat yang lain dalam disebutkan di sini
kemudian diakhiri dengan kulhu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tanyakan pada dia kenapa dia perbuat yang demikian itu. Maka beberapa prajurit tadi menanyakan kepada si komandan. Kemudian si komandannya mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena di situ ya, dalam surah Al-Ikhlas penuh ya dengan sifat-sifat Allah, dan aku suka membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya Al-Ikhlas adalah ketauhidan ya. Maka dari itu aku suka membaca surah tersebut, meski plus tentunya pendek, kemudian juga sudah dihafal di luar kepala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabari komandanmu itu tadi bahwasanya Allah mencintainya dengan perbuatannya itu ya. Dan begitulah ya, subhanallah, kecintaan kepada Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah di sini, bahwasanya karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah, akan menghidupkan hati dan memberikan kesembuhan terhadap apa yang ada di dalam dada. Kemudian kata Ibnu Qayyim di sini mengakhiri komentarnya, wa huwa alladhi yurithul mahabbah wasyauq wal khauf wal raja wal inaba wat tawakkul. Semua ibadah hati ini terkumpul dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur ya. Dan ya, Allah lah yang mewariskan kecintaan, kerinduan, ketakutan, harapan, inabah, bertawakal, ridho, bersyukur, sabar, dan segala keadaan hati dan kesempurnaan hidupnya hati itu dengan tadabbur Al-Quran. Yang kelima yaitu al-inkisar wa dzul baina yadayil azizil jabbar. Agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, kita tunjukkan kelemahan diri kita ya, dan kehinaan diri kita di hadapan Zat yang Maha Perkasa, Al-Aziz, Al-Jabbar ya, Sang Maha Penakluk ya. Karena di antara karunia Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalir kepada hamba yang demikian. Di antara sebab dari sekian banyak sebab kemenangan kaum muslimin di perang Badar sebagai perang pembuka dalam sejarah Islam, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah, kata Allah ya. Pada surah Al-Imran 123, dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar sedang saat itu kalian hina dina wa antum azillah. Sedang kalian saat itu adalah apa? Hina dina, azillah, pasukan ya sepertiganya jumlah prajuritnya. Persenjataan begitu pula ceritanya. Sampai Rasulullah SAW mojok ngambil posisi ya jauh dari para sahabatnya, berdoa, mengangkat tangan ya, sampai kemudian ya berdoa dilihat, diperhatikan oleh Abu Bakar saat itu. Kemudian sampai selendang rida Rasulullah itu jatuh karena ditiup angin. Kemudian Abu Bakar mengambil dari belakang ya
selendang Rasulullah SAW untuk kemudian ditaruh di bahunya kembali sambil menepuk ya pundak Rasul. Cukup ya Rasulullah, sungguh engkau tidak akan dihinakan ya. Sehingga juga ya, dalam doanya yang masyhur ya, Rasulullah menyatakan ya, in tuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ard, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Andai kumpulan yang 300-an ini ya habis atau kalah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ya Allah ya. Ini menunjukkan ya sekali lagi bagaimana pengharapan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tersebut. Begitu pula kemenangan Bani Israel sebelumnya atas Fir'aun. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin ya. Dan sungguh kami ingin memberikan ya karunia kepada Bani Israel, yaitu hamba-hamba yang diperbudak, yang dihinakan ya, untuk kemudian Allah muliakan ya pada zamannya dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, yaitu para nabi banyak dari Bani Israel, dan merekalah yang mewarisi ya kejayaan di negeri Mesir. Kemudian juga kenapa aqrab ma yakunul bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid, kenapa dikatakan bahwasanya posisi terdekat atau posisi yang paling ya dekat seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud, ketika dia menghinakan anggota badannya yang paling diperhatikan, yang paling sensitif, yaitu wajahnya, disungkurkan ke tanah atau ke karpet, karena di saat itu dia menunjukkan kehinaannya. Tidak ada perasaan saya ganteng atau saya cantik, tidak ada. Mau apapun keadaan kita akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Eman hidung saya nanti jadi pesek misalnya, tidak ada ya, karena itu menunjukkan apa? Kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu apa tujuan kita? Meraih cinta Allah kepada kita ya. Baik, kemudian bertakarrub kepada Allah, langkah yang keenam, bertakarrub kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib-wajib dan memperbanyak tambahan sunnahnya. Yang 5 waktu dijaga plus qobliyah dan ba'diyahnya, plus duhanya, plus qiyamul lailnya dan sebagainya ya. Kalau itu salat, begitu pula puasa. Tidak hanya Ramadannya na'am ekstra, tapi di setelah ataupun sesudahnya juga ada puasa-puasa sunnah. Itu dalam rangka meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal-hal yang aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Dan terus saja hamba itu mendekat kepadaku, kata Allah, dengan tambahan-tambahan hingga aku mencintai hamba tadi. Hingga
aku mencintai hamba tadi, yaitu dengan fardunya dan sunnahnya. Kemudian yang ketujuh, al-khalwah limunajatillah, bersepi-sepi sendirian dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya tidak harus malam hari, meskipun tentunya itu waktu yang utama ketika manusia umumnya tidur kemudian kita bangun. Bahkan pasangan kita tidak tahu kalau kita bangun malam misalnya, itu lebih afdol lagi, lebih utama lagi. Kemudian kita berkhalwat. Kalau khalwat dengan lawan jenis itu haram, haram yang sangat haram, tapi berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan dalam rangka munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kepadanya. Juga mengumpulkan i'tizar atau alasan ketika kita jatuh ke dalam dosa. Bagaimana saudara-saudara Yusuf alaihissalam ketika mereka meminta kepada Yusuf saat di negerinya terjadi pacaklik. Saudaranya datang kepada Yusuf untuk meminta kepada Yusuf, tapi mereka juga karena Yusuf tahu mereka itu saudaranya, sedang mereka tidak tahu kalau dirinya Yusuf, maka Yusuf berikan waktu khusus, juga tempat khusus, tidak ada lagi selain mereka. Artinya bersepi-sepi dengan saudaranya. Maka di saat itu mereka tidak ada kesungkanan lagi. Tidak ada yang kenal, cuma saya sama raja. Maka saat itulah yang tepat untuk saya menunjukkan kehinaan dan kebutuhan saya. Itu siapa? Itu pikirnya saudara-saudara Yusuf. Itu di hadapan sesama makhluk. Ya ayyuhal azizu, massana wa ahlana ad-durr, wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Wahai hamba yang mulia dari negeri Mesir, sungguh telah menimpa kami dan keluarga kami kesempitan, dan kami datang untuk barter, membawa barang yang tidak berarti sebenarnya buat Anda. Maka penuhilah timbangan barter kami, wa tasaddaq alaina, dan juga kami minta sedekah tambahannya. Mereka datang dengan permintaan kepada Yusuf alaihissalam. Setelah Yusuf alaihissalam yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari sekian hambanya, juga Allah subhanahu wa ta'ala gembleng mental dan kepribadiannya, sehingga kemudian apa yang diberikan oleh Yusuf alaihissalam seperti permintaan mereka dan lebih. Kemudian ketika sadar akan kesalahannya dan meminta maaf kepada Yusuf, apa kata Yusuf alaihissalam? La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada lagi ungkit-ungkitan pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, sedang Allah adalah zat yang maha pengampun. Jika ini di hadapan makhluknya, bagaimana dengan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala?
Kemudian yang kedelapan yaitu jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyelisihi hawa nafsu. Wallahu a'la wa a'lam. Barangkali demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu juga yang batasi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.